Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Paula. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Kenakalan Peserta Didik di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal Lintas. Bab 1 yaitu latar belakangnya. Pada latar belakang peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal Kabupaten Muaro Bungo, yaitu pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak setiap individu, anak, bangsa untuk dapat menikmati pendidikan. Pendidikan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, menurut Munib dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai pendidikan merupakan peran yang berkaitan dengan tugas memberi hambatan dan dorongan, support, tugas pengawasan dan pembimbingan, supervisor, serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik tersebut. Kenakalan yang dilakukan peserta didik di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal yaitu pertama, berbohong, membolos, berkelahi, jahil kepada teman, melanggar tata tertib. Setiap tahunnya pelanggaran tersebut semakin berkurang. Makanya saya tertarik mengambil judul yaitu peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik tersebut. Pada tahun 2017, 2018, 2019 makin menurun. Hal tersebut terjadi karena adanya peran guru pendidikan kewarganegaraan tersebut sebagai pembimbing. Narasumber yang saya dapatkan dari Bapak Saharudin selaku bimbingan konseling di SMP Negeri 3 bahwa pada tahun 2017 membolos ada 41 orang, sedangkan meningkat pada tahun 2019 yaitu semakin menurun yaitu tahun 12 orang. Begitu sebaliknya, membawa rokok, berkelahi, jahil pada teman, melanggar tertib setiap tahunnya semakin berkurang. Mungkin karena adanya faktor dari peran guru pendidikan kewarganegaraan tersebut. Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, saya tertarik mengambil judul yaitu peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal Lintas. Dari latar belakang tadi, saya tertarik membuat rumusan masalah yaitu bagaimana peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik tersebut dan hambatan apa saja yang muncul, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik. Dari latar belakang rumusan masalah, saya memiliki tujuan yang pertama yaitu mengetahui peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo. Yang kedua yaitu mengetahui hambatan yang muncul, cara mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan oleh guru pendidikan. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian ini. Dari latar belakang rumusan masalah tujuan, saya memiliki manfaat yaitu manfaat secara akademis, secara praktis. Secara akademis di sini jelaskan bahwa peneliti berharap hasilnya dapat dijadikan kontribusi positif, yaitu untuk menambah wawasan keilmuan guru yang ada di SMP tersebut dan bagi mahasiswa. Secara praktis di sini dijelaskan bahwa diharapkan menjadi masukan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk mencegah kenakalan peserta didik di SMP Negeri 3 tersebut. Yaitu bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka di sini yaitu yang pertama 2.1 yaitu guru. Guru di sini dijelaskan adalah orang yang memberikan ilmu. Peran guru yaitu yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai pembimbing, yang ketiga sebagai penyedia lingkungan, yang keempat yaitu sebagai komunikator, yang kelima yaitu sebagai model, sebagai evaluator, sebagai inovator, sebagai agen moral, dan sebagai kognitif manager yaitu menurut Hamalik 2008. Yang selanjutnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan membekali membentuk mahasiswa warga negara yang baik dan berdisiplin.
Guru pendidikan kewarganegaraan. Guru pendidikan kewarganegaraan ini haruslah orang yang memiliki keahlian, kolegialisme, memiliki guru yang menjadi model warga negara yang baik dan cerdas bagi bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu 2.5, yaitu jenis-jenis masalah peserta didik di sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu masalah emosi. Masa remaja dianggap sebagai periode di mana ketegangan meninggi sebagai perubahan fisik dan kelenjar. Yang kedua, masalah penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu masalah perilaku seksual. Yang keempat yaitu masalah perilaku sosial. Yang keenam yaitu masalah moral. Yang ketujuh yaitu masalah keluarga. 2.6 yaitu karakteristik kehidupan pendidikan peserta didik. Anak masuk SMP pada usia 13 sampai 14 atau pada usia awal remaja, mereka mulai mengenal sistem baru dalam sekolah. Antara lain, perkenalan dengan banyak teman, memiliki berbagai macam sifat, dan kepribadian. Hal ini menunjukkan perlunya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang berguna bagi tubuhnya. Bab 3, saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu 3.1. 3.1 di sini bahwa pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bardon dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian adalah tempat di mana seseorang melakukan penelitian. Yang saya lakukan penelitian yaitu di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Teknik penelitian, fokus penelitian. Fokus penelitian menunjukkan pokok permasalahan. Fokus penelitian ini adalah peran guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Tanah Sepenggal, Kabupaten Muaro Bungo. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian di sini saya jelaskan mencari dua sumber. Yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Sumber data primer di sini merupakan kata-kata, tindakan orang yang dimati atau diwawancarai. Data primer tersebut dicatat melalui audio, tertulis ataupun dokumentasi. Sumber data sekunder di sini adalah sumber data tertulis yang meliputi sumber dari buku, teknik pengumpulan data. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Sekian, terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.